Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Kelompok Tua. Izin memperkenalkan diri, nama Rudi Fansya. Saya Yadis Chandra Winangun. dan saya Rido Darman Berat. Saya Muhammad Sultan Hussein. Saya Budi Daya. Saya Michael Thomas Darmo. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proxy server Yang akan dijelaskan pertama kali oleh Robi Irfansyah. Kepada yang kami persilakan. Jelasin dulu Pak sih. Proxy server. Proxy server adalah sistem yang bertugas untuk menjadi perantara jaringan. Bagaimana maksudnya? Menggunakan internet saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang mengakses internet untuk mencari informasi apapun. Namun makin banyaknya pengguna internet, makin besar pula muncul resiko terjadinya kejahatan dan pencurian data di internet. Di sini peran proxy server cukup penting untuk memberikan keamanan. Lalu apa itu proxy server? Simak penjelasan lengkapnya pada artikel berikut. Apa yang dimaksud dengan proxy server? Proxy server adalah sistem yang bertugas untuk menjadi perantara jaringan. Seperti ketika Anda mengakses suatu halaman, website, proxy server inilah yang akan melakukan permintaan dan penerimaan informasi dari website tersebut. Kemudian Anda akan menerima informasi dari website di perangkat yang Anda gunakan. Anda ada berbagai tingkat keamanan, kerahasiaan, serta fungsi sesuai dengan jenis proxy server yang Anda gunakan. Selain itu, proxy server juga bekerja sebagai penyambung atau penghalang koneksi antara pengirim dengan penerima data. Saat data masuk melalui satu port, akan dilanjutkan ke seluruh jaringan melalui port lainnya. Jika proxy server memblokir akses internet, akses langsung antara dua jaringan, maka peretas akan lebih kesulitan dalam mendapatkan halaman internal data jaringan pribadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Michael. Saya akan menjelaskan jenis proxy server. Yang pertama, transparent proxy. Transparent proxy dikenal juga sebagai inline proxy. Jenis proxy ini merupakan perantara dari pertukaran data tanpa memodifikasi permintaan yang dikirim maupun diterima oleh server. Proxy ini juga sering dipasang dalam sebuah jaringan tanpa diketahui oleh penggunanya. Transparent proxy biasanya akan memberikan konten yang sudah ada di change atau mengalihkan Anda kepada halaman lain jika sudah tidak sesuai ketentuan. Proxy server satu ini banyak dipakai oleh operator jaringan. Misalnya, ketika Anda mengakses website yang berbahaya, Anda akan dialihkan ke halaman peringatan internet sehat atau halaman lain. Yang kedua, forward proxy. Forward proxy merupakan salah satu proxy server yang paling umum dipakai. Jenis proxy ini berfungsi sebagai perantara antara sekelompok pengguna dengan internet melalui jalur koneksi. Forward proxy juga bisa menyebutkan IP pengguna dari alamat website yang dituju, sehingga data pribadi Anda tetap bisa aman ketika mengunjungi suatu website. Yang ketiga, reverse proxy. Selanjutnya, reverse proxy merupakan kebalikan dari forward proxy. Jika forward proxy banyak digunakan oleh pengguna, maka reverse proxy banyak digunakan oleh server. Misalnya server website, keberadaan reverse proxy merupakan permintaan dari pengguna jika semua bisa masuk ke server tujuan secara langsung. Reverse proxy yang akan menarik permintaan tersebut lebih dahulu. Reverse proxy berguna untuk menjaga keamanan server dari serangan luar. Selain
dalam penggunaan secara merata. Keempat, web proxy. Selanjutnya, web proxy adalah forward proxy yang menjadi bagian dari browser. Anda bisa menggunakan proxy ini dengan melakukan pengaturan pada menu setting. Namun, web proxy seringkali mengalami masalah dengan JavaScript atau Flash. Jadi, sebaiknya pertimbangkan menggunakan proxy ini jika Anda sering mengakses website yang banyak menggunakan Flash. Selain yang sudah disebutkan di atas, masih banyak lagi jenis proxy server seperti SSL proxy, anonymous proxy, distorting proxy, rotating proxy, dan high anonymity proxy. Namun keempat jenis proxy server yang paling umum di mana? Baik, akan di presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Sultan. Di sini selanjutnya ada jenis-jenis proxy. Yang kelima ada anonymous proxy. Jenis ini memberitahu situasi web yang dituju bahwa pengguna menggunakan server proxy, tetapi tidak meneruskan alamat IP pengguna ke situs tersebut. Selanjutnya ada distorting proxy. Mirip dengan anonymous, alamat IP pengguna akan dimodifikasi menjadi sebuah alamat IP palsu saat menuju ke situs yang dituju. Selanjutnya ada high anonymity proxy. Jenis proxy paling anonim dan aman untuk mengakses hampir semua konten di internet, karena proxy jenis ini secara berkala mengubah alamat IP samaran pengguna. Selanjutnya ada SSL proxy. SSL proxy juga disebut HTTPS proxy. Proxy SSL adalah jenis transparan proxy yang menyediakan dukungan SSL, Secure Socket Layer, terhadap koneksi yang terjalin antara pengguna dan web server. Proxy jenis ini tidak terdeteksi oleh web yang dituju maupun oleh penggunanya sendiri karena didukung SSL. Proxy jenis ini menjamin keamanan data berkat adanya enkripsi pada pertukaran datanya. Selanjutnya dari Nur Hidayat. Di sini ada routing proxy. Routing proxy adalah jenis proxy yang dapat menyembunyikan IP pengguna tapi tetap terregistrasi sebagai jaringan proxy. Itulah mengapa jenis proxy ini berada pada klasifikasi yang sama dengan anonymous proxy. Seperti halnya distorting proxy. Jenis proxy ini cocok digunakan untuk banyak pengguna. Rating proxy mampu memberikan alamat IP palsu yang unik bagi masing-masing pengguna. Cara proxy server bekerja. Cara kerja proxy server sebenarnya cukup sederhana dan mudah dipahami ketika Anda memakai layanan proxy. Anda bisa meminta data atau dokumen yang ada di internet atau public server. Kemudian proxy akan meneruskan ke jaringan internet. Setelah proxy berhasil menemukan yang Anda cari, proxy akan memberikan respons kepada Anda. Dan selanjutnya Edo dipersilakan. Baik, di sini saya akan tentang fungsi proxy server. Proxy server adalah komponen penting dalam kelancaran aktivitas Anda berselancar di dunia maya. Hal ini tidak terlepas dari berbagai fungsinya berikut ini. Yang pertama adalah connecting sharing. Sebagai fungsi pertama, proxy server digunakan untuk sebuah hub atau terminal. Misalnya, jika sebuah perusahaan memakai proxy, maka semua orang yang bekerja di perusahaan tersebut bisa mengakses internet melalui satu jalur. Yang kedua ada masking. Selanjutnya, proxy server berfungsi untuk menyembunyikan identitas
website yang dituju tidak akan mengetahui alamat IP asli orang yang mengunjunginya. Yang ketiga adalah filtering. Fungsi selanjutnya, proxy server bisa menjadi alat penyaring informasi. Semua transfer informasi menggunakan internet akan disaring oleh proxy server untuk mencegah masuknya virus atau malware. Yang keempat, caching. Terakhir, proxy server berfungsi untuk caching atau penyimpanan sementara data-data dari aktivitas internet di dalam server. Ketika penggunanya hendak mengakses data yang sama, proxy server akan memberikan data yang sudah disimpan tersebut. Semua data akan disimpan dalam bentuk cache. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yari Sandra Namun. Baik, selanjutnya adalah manfaat menggunakan proxy server. Ada beberapa manfaat yang bisa Anda rasakan dengan menggunakan proxy server, yaitu yang pertama, akses konten khusus lokasi. Pertama, proxy server bisa melakukan rekayasa seolah tanpa seperti berada di suatu negara atau lokasi tertentu, sehingga Anda bisa mendapatkan akses yang hanya bisa dibuka di suatu lokasi atau negara. Meningkatkan keamanan. Selanjutnya, proxy server juga bisa menjadi alat untuk meningkatkan keamanan antara sistem yang Anda miliki dan internet. Proxy server melindungi Anda dari para peretas yang ingin mengambil alamat IP. Selanjutnya adalah manfaat menggunakan proxy server yang selanjutnya. Yang ketiga, mengontrol penggunaan internet. Tak hanya dapat membuka akses blokir, proxy server juga dapat digunakan untuk menutup akses terhadap konten-konten yang tidak diinginkan segelintir orang untuk membuka. Misalnya saja dalam keluarga orang tua dapat membatasi akses penggunaan website yang berbahaya atau tidak layak untuk diakses oleh umuran mereka. 4. Menghemat penggunaan bandwidth dan meningkatkan kecepatan. Fungsi caching pada proxy server merupakan kemampuan proxy server dalam menyimpan cache. Alhasil, ketika pengguna ingin mengakses website yang pernah dituju, Zara proxy hanya perlu mengakses kembali dari cache. Karena tidak semua permintaan harus ditujukan ke server tujuan sebenarnya dan mulai dari awal sehingga dapat menghemat bandwidth sekaligus meningkatkan kecepatan. Yang kelima, itu meningkatkan keamanan yang lebih baik. Proxy server juga memiliki manfaat untuk meningkatkan keamanan dalam menggunakan internet, sebab proxy server mengatur seluruh data yang masuk dan keluar dari untuk disaring agar terlindungi dari virus dan malware, serta mengatur pertukaran data terenkripsi. Hal ini tentunya dapat mencegah pengguna asing memantau aktivitas pengguna lainnya di internet. Thank you. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.